Pak. Halo Bang. Belum tadi. Iya 3,7. Tadi ngopi. Ya. Sorangan. Kasih, Pak. Nah, benar. Wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Sekcam, yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Gunung Sindur, yang saya hormati Pak Daramil atau yang wakili Pak Rino, yang saya hormati rekan-rekan para desa Kecamatan Gunung Sindur, hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di Saung, yaitu Kampung Tangguh Lodaya, Desa Cibinong, di Komplek Perumahan Puri Usada Agung atau Depkes, yaitu dalam rangka rapat mingguan yang seyogianya biasa dilaksanakan pada hari Rabu. Karena ada sesuatu hal yang sangat urgent perlu disampaikan, maka dimajukan ke hari Selasa. Kesempatan hari ini saya mewakili Pak Kapolsek karena sedang ada rapat di Polres, sehingga semua itu pada saya untuk hadir di tempat ini. Bapak sekalian saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tadi yang sudah diberikan prolog oleh Pak Camat menyikapi mengenai PSBB dan juga terkait dengan hiburan atau resepsi hajatan. Mengenai PSBB, betul Pak, bahwa Kabupaten Bogor telah memperpanjang adaptasi kehidupan baru. Jadi kita bersama-sama harus menjadi bumper yang paling depan lah, ujung tombak kita. Bagaimana caranya mata rantai daripada COVID-19 ini bisa betul-betul diatasi di wilayah kita. Tentunya perlu peran serta daripada semua pihak. Jangan hanya mengandalkan dari Kecamatan Satpol PP, kemudian dari unsur kepolisian dan Koramil, tapi dibutuhkan peran serta daripada para hadirin sekalian yang hadir pada saat ini. Terutama kita harus menyadarkan masyarakat perlunya bagaimana caranya tidak berkerumun. Kemudian reaktifnya ini hasil swabnya negatif, tapi sekarang masih menunggu hasil. Untuk itu, marilah kita bekerja sama bahu-membahu untuk menurunkan masyarakat, terutama yang beraktivitas di tempat berpotensi untuk berkerumun, itu yang paling rentan. Selanjutnya, ini kepada boleh atau tidaknya hajat dengan hiburan. Jadi saya jangan sampai kontraproduktif dengan kebijakan Kapolsek. Tapi saya mengacunya kepada ketentuan yang ada. Yang saya sampaikan tentunya tidak keluar daripada regulasi aturan yang ada. Karena sudah ada peraturan Bupati 43, ada kelonggaran untuk diperbolehkan untuk menjalankan hajat, untuk syarat-syaratnya terpenuhi. Harus dipenuhi syarat-syaratnya tadi yang sudah disampaikan, pembatasan-pembatasannya dan waktunya. Selain daripada acuan aturan dikeluarkannya peraturan Bupati, tapi perlu pelaksanaan, aturan pelaksanaannya supaya tertib, supaya ada kesepahaman yang disebut konsensus, jadi kesepakatan bersama. Nah, kalau aturan nggak usah dibahas untuk argumentasi. Kalau aturan ya aturan harus dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan itu kita konsekuensinya melanggar aturan, berarti ada sanksinya. Yang sampai aturan itu kita abaikan. Tapi kalau untuk yang konsensus itu adalah berdasarkan kesepakatan. Contohnya kalau yang aturan, kalau memang di peraturan Bupati diperbolehkan, ya mari kita sosialisasikan pada masyarakat bahwa hajat itu sekarang sudah ada kelonggaran diperbolehkan. Berarti kalau saya ditanya hajatan boleh atau tidak, saya menjawab sesuai aturan boleh. Untuk yang hajatnya resepsi dengan pembatasan dan protokol kesehatan bla 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 tadi. Tapi kalau untuk hiburan berarti sifatnya hanya untuk menghibur, bukan untuk pesta.
untuk meramaikan, mengundang orang banyak, berkerumun orang banyak. Tadi kan judulnya kan PSBB, untuk tidak berkerumun. Berarti hiburan itu kita harus dibikinkan suatu kesepakatan, konsensus. Seperti apa bentuk hiburannya? Tadi arahan dari Pak Camat, tunggal berarti tanpa panggung. Tanpa panggung berarti kalau dulu disebutnya deprok lah gitu ya. Artinya deprok berarti pemainnya pun tunggal. Penyanyi tunggal, tidak boleh ada cadangan, tidak boleh ada artis, apalagi yang public figure, haram lah dihadirkan di tempat kita gitu. Kalau haram berarti ada Pak Ustadz, misalnya salah ini. Hanya bahasanya saja untuk membuat konsensus kesepakatan ini supaya berjalan dengan tertib. Untuk public figure tolong jangan dihadirkan. Kalau dibahasakan ini tadi haram lah gitu ya, jangan sampai hadir di sini, karena nanti akan menjadi permasalahan yang akan menjadi beban kita semua, viral gitu. Jadi kalau memang mau diadakan hiburan, sifatnya hiburan tidak mengundang kerumunan. Berarti khusus hanya yang hadir dengan pembatasan 30% tadi. 30% berarti untuk menghibur pengantar tamu saja lah. Ya musik-musik degungan atau musik apalah gitu, pelantun aja gitu. Jadi tidak bersifat untuk mengundang orang nonton. Orang luar nggak usah nonton, berarti tanpa hiburan. Nah, hiburannya supaya tidak sepi, bisa menggunakan sound seperti ini, pakai kaset, itu juga hiburan juga. Kalau memang mau pakai penyanyi, berarti penyanyi hanya satu, tunggal, nggak usah ada cadangan-cadangan gitu. Ya kalau yang main keyboard boleh lah, kalau nyanyi sambil main keyboard sendiri ya repot lah gitu. Ya kru tetap ada, tapi pemain penyanyi hanya tunggal. Kemudian kesepakatan apa lagi yang harus kita sepakatin tadi mengenai waktu. Mengenai waktu tadi ada konsep dari sebelah Pak Camat, pengaturan waktunya pagi untuk akad nikah supaya tidak berbarengan dengan tamu yang mau kondangan. Itu silakan aja nanti bisa disampaikan dengan Pak Kades, karena Pak Kades hari di sini tentunya ditunggu, sangat ditunggu oleh warga masyarakatnya. Sampai kapan ini? Kalau 2 minggu yang lalu kita di Danau, pulang dari sana nggak ada hasil yang disampaikan masyarakat. Hasilnya apa? Nggak boleh gitu kan? Nah, hari ini kumpul kembali. Kemarin pun minggu kemarin ngumpul juga belum pulang, belum bawa hasil. Hari ini diharapkan sudah bisa membawakan hasil, dipertegas dengan surat edaran gitu. Surat edaran seperti apa? Dibuat dulu kesepakatan, konsensus dituangkan dalam surat konsensus bersama hasil mingguan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan dari Bapak, ini kesepakatan bersama, tapi kesepakatan tidak keluar daripada aturan. Jangan menjadi pada aturan. Peraturan bupati yang tadi Pak Camat disampaikan, mengenai pembatasan waktu, pagi jam berapa, siang jam berapa, sampai jam berapa, dalam pelaksanaannya supaya masyarakat ini yang kondangan ini tidak datang bersamaan, mau dibikin gelombang atau apa, dalam undangan dicantumkan waktu agar datang jam berapa itu silakan aja, supaya mempermudah untuk pembatasan, tidak terjadi penumpukan, berkerumun, social distancing di tempat orang hajat tersebut. Jadi kesimpulannya pada hari ini 2 hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama mengenai PSBB, kita bersama-sama bahu-membahu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya disiplin protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dijabarkan bahwa sekalian sudah paham. Kemudian yang kedua mengenai hajat, karena peraturan sudah ada, acuan kepada regulasi, berarti ada regulasi, berarti kita bisa mempertanggungjawabkan. Boleh ada hajatan dengan pembatasan dan protokol kesehatan diterapkan. Mengenai hiburan diminimalisir artinya tidak boleh berkerumun, tidak boleh ada orang menonton. Berarti kesepakatan supaya dapat dibuat dengan perumusan dituangkan dalam surat. Berikutnya saya ingin menyisipkan tambahan bahwa situasi keamanan Gunung Sindur di akhir-akhir ini yang paling menonjol adalah pencurian modus pecah kaca terhadap kendaraan roda 4 yang sedang istirahat atau parkir di tempat-tempat swalayan ataupun di tempat pecel lele. Itu pernah terjadi dalam 1 minggu 4 kali rawa kolong berturut-turut. Kemudian di Jalan Raya Pedurenan, yang paling terakhir malam takbir di perapatan Gombong ada Alfamidi, di situ modus kaca pecah. Jadi situasi keamanan seperti ini, bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah
yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat kiranya kalau parkir agar di tempat betul-betul yang penerangannya cukup, karena rata-rata yang dipecah kaca itu ada di kegelapan. Kalau sekiranya tidak mendapatkan tempat parkir yang situasinya aman, jangan meninggalkan mobil. Berarti kalau kita berdua salah satu ada di mobil, kalau kita lebih dari 2 orang lebih bagus. Jadi menempatkan parkir mobil supaya tidak kosong di dalam mobil, ada yang menunggu di kendaraan untuk mencegah jangan sampai terulang kembali dan menjadi bulan-bulanan ini Gunung Sidul pecah kaca yang sasarannya adalah barang bawaan dalam mobil. Mereka spekulasi untung-untungan, tidak mengintip, tidak apa, yang penting pecah aja. Setelah dipecah nanti dia masuk, dia operasi di dalam mobil, ada tas di bawah tas, ada laptop di bawah laptop, sampai apa saja CD kaset aja yang diambil, hanya itu saja. Tapi kan dampaknya adalah kerusakan kendaraannya, kacanya pecah dan sebagainya. Kemudian diinformasikan juga bahwa bantuan sosial ada muncul tanpa prosedur, ada logo dari Kemensos tapi turun di tengah-tengah masyarakat yang kuotanya